Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cindy Nikita dengan NIM 1901847 dari kelompok 4 dalam mata kuliah Farmakokinetika Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai ikatan obat dengan protein. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu sebagai berikut. Setelah penyerapan, obat-obat tertentu didistribusikan dengan cepat ke seluruh tubuh melalui sirkulasi. Di sini dapat kita lihat di mana obat dapat diberikan baik secara oral, intravena, sublingual maupun intramuskular. Obat ini akan didistribusikan ke seluruh darah. Jika obat diberikan melalui sublingual, maka obat akan langsung ke mukosa lalu diteruskan masuk ke sirkulasi darah. Jika pemberian melalui intramuskular, maka akan masuk ke limfe, diabsorpsi lalu masuk ke sirkulasi darah. Jika diberikan secara oral, maka obat akan melalui lambung terus ke usus, kemudian akan diabsorpsi dan didistribusikan ke sirkulasi darah. Dalam sirkulasi darah, obat yang masuk akan berikatan dengan protein membentuk kompleks obat dengan protein. Obat juga akan berikatan dengan lemak membentuk ikatan organ lemak. Kemudian obat juga didistribusikan ke cairan ekstrasel, lalu ke cairan intrasel, kemudian akan berikatan dengan reseptor. Ikatan obat dengan reseptor tidak selamanya bersifat reversibel sehingga bisa dilepaskan kembali ke sirkulasi darah. Obat yang telah terdistribusi dalam sirkulasi darah bisa juga didistribusikan ke ginjal, kemudian dari ginjal bisa direabsorpsi ataupun dikeluarkan melalui air seni. Dari sirkulasi darah juga, obat mengalami metabolisme di hati, menghasilkan metabolit yang bisa digunakan kembali dan ada juga yang harus dieliminasi. Selanjutnya yaitu ikatan obat dan protein, di mana obat berinteraksi dengan protein plasma, jaringan atau makromolekul lain seperti melanin dan DNA membentuk suatu kompleks yaitu obat dan makromolekul. Ikatannya ini disebut reversible dan irreversible. Reversible itu ikatannya tidak terlalu kuat, jadi bisa dilepaskan. Berbeda dengan irreversible yang ikatannya sangat kuat. Jadi ikatan obat dengan reseptor atau protein yang terlalu kuat dapat mengakibatkan munculnya hal yang tidak diinginkan. Misalnya, obat yang berikatan terlalu kuat dengan reseptornya akan memberikan efek farmakologi yang tinggi atau terjadi terus-menerus sehingga dapat menjadi toksik. Saya Jeffrey Lepong dengan NIM 19018.055 yang akan melanjutkan, yaitu obat dapat mengikat berbagai makromolekul komponen dalam darah. Itu ada 5. Yang pertama albumin, asam A1 glikoprotein, lipoprotein, imunoglobulin, dan eritrosit. Selanjutnya obat-obat yang berikatan dengan protein plasma, yaitu albumin. Itu biasanya adalah obat-obat yang bersifat asam lemah. Contohnya salisilat, fenilbutason, dan penisilin. Dan untuk asam alfa glikoprotein dan lipoprotein, itu adalah obat-obat yang bersifat basa lemah, contohnya propanolol dan lidokain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nobil Istanarianto dengan NIM 19018.071. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan protein. Ada obat, sifat fisikokimia obat, konsentrasi. Konsentrasi di sini yang dimaksud yaitu konsentrasi total obat dalam tubuh. Terus protein, ada jumlah protein yang tersedia untuk ikatan obat protein. Ada kualitas atau sifat fisikokimia protein yang disintesis, dan afinitas atau ikatan antara obat dan protein meliputi besarnya tetapan asosiasi. Asosiasi di sini bisa menyebabkan reversible dan irreversible. Saya atas nama Rina Ansani B dengan NIM 19018.051. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu hubungan ikatan obat dalam protein plasma dengan distribusi dan eliminasi, di mana obat yang mudah didistribusikan ke seluruh tubuh secara sistemik didistribusikan pada organ, contohnya pada jaringan, plasma, ginjal, dan hati. Pada jaringan, obat berikatan dengan reseptornya. Ketika kompleks,
obat dan reseptor akan menimbulkan efek farmakologi. Ketika di dalam plasma akan mendistribusikan ke seluruh tubuh, ada jaringan, ginjal, dan hati. Dari ikatan protein obat pada plasma, maka tidak bisa didistribusikan ke yang lain. Walaupun bisa didistribusikan, akan menimbulkan non-aktif pada obat. Kalaupun misalnya sifatnya masih informasi bebas, bisa didistribusikan ke seluruh tubuh atau seluruh organ lain. Pada ginjal, obat berikatan dengan pembawa. Kompleks obat dengan pembawa akan mengalami ekskresi lebih cepat. Di hati, obat berikatan dengan enzim, menjadikan obat termetabolisme, bisa jadi metabolit sehingga dieskresikan pada urin. Saya Yudit Lemauk dengan NIM 19018-059 akan menjelaskan hubungan ikatan obat protein plasma dengan distribusi dan eliminasi. Hal-hal yang akan dibahas yaitu pengaruh ikatan obat protein yang reversibel pada distribusi dan eliminasi obat. Yang kedua yaitu obat-obat dapat berikatan dengan protein secara reversibel. Obat-obat bebas tidak terikat menembus membran sel terdistribusi ke dalam seperti ginjal dan hati. Telah kita ketahui bersama bahwa distribusi obat adalah tahapan farmakokinetik setelah proses absorpsi obat mencapai sirkulasi sistemik. Obat didistribusikan ke berbagai bagian tubuh melalui aliran darah. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi obat, salah satunya yaitu ikatan obat protein. Ikatan obat protein secara umum adalah reversibel, dapat merupakan ikatan ionik atau kationik dan anionik, ikatan hidrogen, gaya van der Waals, ikatan lipofilik, tetapi dapat juga merupakan ikatan irreversibel atau ikatan kovalen. Ikatan obat protein yang irreversibel ini tidak dikehendaki karena dapat menyebabkan toksisitas bahkan kasus karsinogenik. Pengetahuan karakteristik ikatan obat protein perlu dipahami karena mempunyai konsekuensi pada perubahan konsentrasi obat bebas yang akhirnya dapat berdampak pada efek terapi obat. Konsentrasi obat bebas dapat meningkat menyebabkan timbulnya toksisitas pada pasien. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya ikatan obat protein adalah kuantitas dan kualitas protein, kuantitas dan sifat fisika kimia obat, interaksi obat, afinitas obat protein, pH lingkungan, status penyakit. Parameter dasar dari ikatan obat protein tersebut adalah besarnya asosiasi atau afinitas antara obat protein yaitu Ka dan jumlah tempat ikatan obat per molekul protein yaitu N yang akan terlihat pada besarnya fraksi obat bebas dan fraksi obat terikat. Penerapan ikatan obat protein di klinis sangat penting terutama untuk obat-obat yang fraksi obat terikat protein besar atau di atas 70% dan rentang konsentrasi terapinya sempit. Sebagai contoh, phenytoin terikat dengan protein plasma 95%. Adanya pelepasan obat bebas 5% menyebabkan konsentrasi obat bebas naik 100%. Hal ini dapat menyebabkan toksisitas, tetapi pada obat kloramfenikol yang terikat dengan protein plasma adalah 50%, adanya pelepasan obat bebas 5%, konsentrasi obat bebas hanya naik 10%. Adanya perubahan besarnya ikatan obat protein tersebut mengakibatkan perubahan volume distribusi obat dan selanjutnya berakibat pada perubahan konsentrasi obat dalam plasma. Apabila volume distribusi obat meningkat, maka konsentrasi obat dalam plasma menjadi kecil dan sebaliknya.
Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu VD yang merupakan volume plasma sama dengan VP tambah VT dikali FP per FT. VT merupakan volume jaringan, FP merupakan fraksi obat bebas dalam plasma, dan FT merupakan fraksi obat bebas dalam jaringan. Ikatan obat protein secara umum adalah non-spesifik, artinya satu tempat ikatan obat pada protein dapat diduduki oleh lebih dari satu obat dan mempunyai kinetika non-linear. Phenytoin dan asam valproat mempunyai ikatan yang besar dengan protein plasma. Pada tempat ikatan yang sama, pemberian bersama obat tersebut akan menyebabkan pendesakan phenytoin dari albumin karena afinitas atau Ka asam valproat lebih besar daripada phenytoin, sehingga fraksi obat bebas phenytoin meningkat. Dilihat dari persamaan di atas, dengan meningkatnya fraksi obat bebas tersebut, maka volume distribusi phenytoin meningkat, yang dapat menyebabkan penurunan konsentrasi phenytoin total di dalam plasma. Contoh lainnya dalam praktek adalah penggunaan bersama quinida dan digoxin. Digoxin terikat dengan protein plasma dalam jumlah yang tidak berarti, yaitu sama dengan sekitar 25%. Sedangkan quinidin terikat 70-90% pada protein plasma dengan alfa-1 asam glikoprotein. Digoxin secara normal mempunyai volume distribusi yang besar, yaitu 4-7 liter per kilogram, yang menggambarkan distribusi ke jaringan yang sangat ekstensif. Digoxin secara nyata dikaitkan dengan jaringan otot jantung, yaitu digambarkan perbandingan antara konsentrasi digoxin dalam jaringan obat jantung dengan plasma 70:1. Apabila obat ini digunakan bersama-sama dengan quinidin, maka konsentrasi digoxin dalam jaringan akan berkurang karena afinitas atau Ka quinidin dengan protein lebih besar daripada digoxin dan dikaitkan dengan persamaan di atas, maka akan terjadi penurunan VD digoxin. Yang kedua yaitu eliminasi. Eliminasi obat sebagian besar melalui hati dan ginjal, meskipun masih ada beberapa jalur eliminasi lainnya, misalnya ekskresi secara biliar. Parameter farmakokinetika pada tahapan eliminasi adalah clearance atau CL. Tatapan laju eliminasi atau K, waktu paruh eliminasi atau T setengah eliminasi obat. Clearance adalah suatu ukuran perhitungan obat dari plasma atau volume darah yang mengandung obat yang terbersihkan dari obat setiap satu waktu, yang dinyatakan dengan volume per waktu. Clearance total suatu obat merupakan penjumlahan semua jalur clearance. CL sama dengan CL hepatik tambah CL ginjal tambah CL non ginjal. CL sama dengan clearance total obat atau clearance obat. CL hepatik adalah clearance obat melalui jalur metabolisme. CL ginjal ada clearance obat melalui jalur ginjal. CL non ginjal adalah clearance obat melalui jalur non ginjal atau bilar dan lain-lain. CL organ sama dengan Q dikali CP in kurang CP out bagi CP in.
CL organ adalah clearance obat pada organ. Q sama dengan aliran darah yang menuju ke organ. CP-in adalah konsentrasi obat plasma yang masuk ke dalam organ. CP-out adalah konsentrasi obat plasma yang keluar dari organ. CP-in kurang CP-out bagi CP-in sama dengan ER atau ekstraksi rasio hepatik. Perhitungan clearance obat menggunakan cara pemberian intravena yaitu CL sama dengan VD dikali dengan K. Perkenalkan, saya Ireni Sicilia Batotida dengan NIM 190180043. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya mengenai kinetika ikatan protein. Kinetika ikatan protein yang reversibel dapat dinyatakan dengan hukum aksi massa. Contohnya, protein dengan obat akan membentuk kompleks obat protein. Dari hukum aksi massa dapat dicari persamaan hukum. Jadi yang dicari adalah tetapan asosiasi Ka. Untuk mencari Ka dapat dicari dengan rumus obat terikat pada protein per protein dikali obat bebas. Jumlah protein yang terbentuk tergantung pada tetapan absorpsi Ka. Besarnya Ka merupakan derajat ikatan obat dengan protein. Obat-obat yang terikat kuat dengan protein atau afinitasnya tinggi, maka memiliki Ka lebih besar dibanding obat yang memiliki afinitas lebih kecil. Nama saya Adenun Insani dengan NIM 190180039. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dengan judul penentuan tetapan ikatan dan tempat ikatan dengan metode grafik. Jadi, harga tetapan asosiasi dapat ditentukan walaupun sifat protein plasma yang mengikat obat itu tidak diketahui. Dengan rumusnya adalah R sama dengan DB per PT sama dengan N KAD per 1 tambah KAD. Penyusunan kembali persamaan ini memberikan pernyataan berikut dengan analog persamaan Sketch-Hart. Karena konsentrasi obat bebas dan terikat dapat ditentukan secara percobaan, sehingga grafik yang didapat adalah DB per D versus DB akan menghasilkan garis lurus yang slope-nya adalah tetapan asosiasi Ka, di mana tetapan itu R sama dengan DB per PT sama dengan NKA PT dikurang KA DB, dengan R itu adalah mol dari ikatan obat per mol dari protein. Nah, selanjutnya adalah grafik penentuan tetapan ikatan dan tempat ikatan. Pada grafik ini dapat dilihat adalah grafik dari konsentrasi protein yang konstan dalam keadaan normal. Fraksi obatnya itu bebas atau tidak terikat. Akan menurun dengan meningkatnya konsentrasi obat. Jadi, pada tampilan grafik ini terlihat menurun jika konsentrasi obat itu meningkat. Nama saya Yunita Sampa dengan NIM 190180067 akan menyambung penjelasan sebelumnya, yaitu hubungan antara konsentrasi protein dan konsentrasi obat dalam ikatan obat dan protein. Pada konsentrasi protein yang konstan, hanya tersedia sejumlah tempat ikatan untuk obat. Pada konsentrasi obat yang rendah, sebagian besar obat dapat terikat protein, sedangkan pada konsentrasi obat yang tinggi, ikatan protein menjadi jenuh. Akibatnya konsentrasi obat bebas meningkat secara cepat. Untuk menunjukkan hubungan konsentrasi obat dan konsentrasi protein pada persamaan berikut. Aplikasi klinis pengikatan obat pada protein plasma. Yang pertama, fraksi obat terikat. Fraksi obat terikat merupakan hal penting dalam studi ini karena untuk mengetahui studi yang dilakukan dengan membandingkan respon farmakologik dan konsentrasi terapeutik obat dalam plasma. Yang kedua, konsentrasi protein plasma dipengaruhi beberapa faktor. Contohnya itu penyakit, yaitu gangguan liver, gangguan ginjal, ada umur, trauma, terbakar, dan hal-hal lainnya. Contohnya itu penyakit hati akan menurunkan konsentrasi albumin plasma karena menurunnya sintesis protein. Kalau sindrom nefrotik atau gangguan pada ginjal, itu terjadi akumulasi metabolit limbah seperti urea dan asam pekat, serta akumulasi metabolit obat dan dapat mengubah pengikatan protein obat.
Kalau ada luka bakar yang parah, bisa menyebabkan peningkatan distribusi albumin ke dalam cairan ekstraseluler, menghasilkan plasma yang lebih kecil dibandingkan konsentrasi albumin. Pada penyakit genetik tertentu, kualitas protein yang disintesis dalam plasma dapat diubah karena perubahan amino asamnya. Baik penyakit hati kronis maupun ginjal seperti uremia dapat menyebabkan perubahan pada kualitas protein plasma yang disintesis. Perubahan kualitas protein dapat ditunjukkan oleh perubahan konstanta atau afinitas asosiasi obat untuk protein tersebut. Perkenalkan, nama saya Viviani Gemi Selvia Kapasang dengan NIM 1901803. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai ikatan obat dengan protein plasma darah. Ekskresi obat secara biliar di mana sel-sel hepatik sepanjang kanal kuli empedu bertanggung jawab untuk produksi empedu. Produksi empedu merupakan suatu proses sekresi aktif. Nah, proses sekresi aktif biliar ini tergantung pada senyawa anion organik, kation organik, senyawa polar, serta molekul-molekul yang tidak berubah. Selanjutnya, berikut adalah gambaran dari renin hepatik. Jadi, misalkan ada suatu obat yang diadministrasikan, diberikan secara rute peroral, kemudian dari vena portal, dari membran yang sudah ada, di saluran gastrointestinal, dia didistribusikan melalui vena portal. Kemudian, dia dimetabolisme di hati, kemudian dari lumen ini, dia terdapat suatu protein yang dapat berikatan, yaitu misalnya contohnya itu P-glikoprotein sama transporter. Nah, obat ini dimetabolit di hati, kemudian setelah itu diedarkan. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.